kajian Islami. Nah, tema kita pada hari ini adalah sifat wajib bagi Allah. Oke, kita pada hari ini kedatangan tamu dari Mekah nih guys. Jauh-jauh sekali kita datangkan tamu undangannya, yaitu Mbak Mas Adatul Afifah. Assalamualaikum Mbak Mas Adatul Afifah. Selamat. Oke, bagaimana nih kabarnya Mbak Mas Adatul Afifah? Alhamdulillah masih diberi kesehatan seperti yang Anda lihat tadi. Alhamdulillah ya guys, Mbak Mas Adatul Afifah ini jauh-jauh dari Mekah, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah bisa kita dengarkan kajian-kajian Islami dari Mbak Mas Adatul Afifah ini. Oke. Oh ya, bagaimana sih menurut Mbak Mas Adatul Afifah ini tentang cara kita meneladani sifat-sifat bagi Allah? Baik, jadi menurut saya itu meneladani sifat wajib bagi Allah itu sangatlah penting, apalagi di kalangan remaja yang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, berarti kita itu harus benar-benar meneladani sifat-sifat wajib bagi Allah gitu ya Mbak ya? Ya, harus jangan sampai kita itu melupakan semua ajaran yang telah diterapkan oleh Allah dan oleh Rasul. Ya, perlu diingat nih guys, kita harus benar-benar meneladani sifat-sifat wajib bagi Allah. Jangan ini ya, jangan cuma tahu-tahu aja, nanti harus kita terapkan di kehidupan kita. Oke. Sudah dijelaskan ya Mbak ya dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-70 yang artinya dialah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, segala puji baginya dan dunia akhirat bagi segala penentu hukum dan kepadanya kita akan kembali. Dengan sifat-sifat Allah itu tadi semakin mendorong kita agar dalam kehidupan sehari-hari selalu menampilkan amal perbuatan dan amal kebaikan. Maka dari itu kita sebagai umat Islam semakin terdorong lagi untuk menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran sebagai kalamullah dan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan dalam ajaran Al-Quran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, keteladanan Allah ini ada dua, yaitu keteladanan secara umum dan keteladanan secara khusus. Jadi keteladanan secara umum yang dimaksudkan di sini itu yang dapat kita pahami bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kita itu memahami bahwa kebesaran dan kekuasaan Allah itu benar-benar ada. Berarti kita harus, maaf ya Mbak, berarti kita harus Berarti kita harus memahami tentang tadi keteladanan ya Mbak Mas. Harus memahami tentang keteladanan secara umum dengan secara khusus. Berarti ada dua ya, kita harus memahaminya. Oke. Nah, setelah itu kita harus mengetahui bagaimana cara yang baik dan benar dalam beribadah, terhindar dari sikap yang sombong. Jadi kita tidak boleh angkuh terhadap sesama. Jadi kita harus rendah diri, rendah hati gitu ya Mbak Mas. Iya, tidak boleh sombong. Apa sih yang mau kita sombong di dunia ini? Selanjutnya meningkatkan keimanan dan kualitas diri kita. Selanjutnya ada keteladanan secara khusus. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang keteladanan secara khusus, pernah nggak sih Mbak Rosi ini kayak mendengarkan lantunan sholawat sifat wajib bagi Allah kayak di pesantren atau di TPA atau di atas? Iya, bener banget. Dulu juga saya tuh pernah Mbak. Kita sholawatan bareng ya. Oke, kita sholawatan bareng ya guys. Makasih ya Mbak ya atas waktunya sudah mau berpartisipasi untuk melantunkan sholawat tentang sifat wajib bagi Allah tadi. Sifat wajib yang pertama tadi itu wujud, yang berarti ada.
Nah, yang dimaksudkan di sini kita itu harus meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu tuh benar-benar ada di sisi kita. Nah, kita itu berdoa dan beribadah itu hanya kepada Allah gitu. Dan kita tuh harus kita tuh tidak boleh malas-malasan dalam menjalankan semua ajaran kebaikan yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita harus benar-benar meyakini bahwa Allah itu ada gitu ya Mbak Mas Anu. Benar sekali. Jangan lupa ya guys. Untuk sifat wajib yang kedua itu kidam, yang berarti dahulu. Nah, kita tuh harus menyadari bahwa kita hidup di dunia itu hanya sementara gitu loh. Jadi buat apa kita tuh terlalu sombong terhadap kehidupan kita kepada orang lain gitu. Ya, jadi diingat guys, buat apa kita menyombongkan diri di dunia? Itu nggak ada gunanya ya. Iya, dan hidup kita itu kan cuma sementara gitu. Jadi buat apa sih kita tuh mempunyai sifat diri yang sudah Nah, sombong? perlu diingat nih guys, untuk teman-teman nih, teman-teman yang sudah mendengarkan, buat apa kita sombongkan diri? Karena Allah tidak memandang harta benda kalian. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan ya guys. Nah, sifat yang ketiga itu bako, yang berarti kekal. Nah, semakin kita memantapkan diri kita untuk beribadah, karena setiap manusia itu pasti akan menghadapi kematian dan hanya kepada Allah yang kekal dan kita semua kembali kepadanya. Selanjutnya sifat muhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Artinya hanya Allah sendiri yang berbeda dengan makhluknya. Jadi kita sebagai sesama umat harus saling bersikap toleransi dengan sesama umat beragama. Ya berarti kita tidak boleh menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Seperti itu ya Mbak Mas Anu. Iya, jadi kita sama Allah tuh beda. Nah, kita sebagai umat nih ya Mbak ya, kita berdua Ya, tuh umat harus menjalankan toleransi yang udah ada gitu. Jadi kita tuh tidak boleh membeda-bedakan antara umat yang satu dengan umat yang lain, bahwa itu sebenarnya sama. Ya, jadi seluruh umat muslim itu sama aja gitu ya di hadapan Allah. Nggak ada bedanya. Ya, nggak ada bedanya. Tadi masih ada sangkut pautnya ya, bahwasanya kita tuh tidak boleh menyombongkan diri karena kita itu di hadapan Allah itu sama saja gitu guys. Nah, buat sifat yang selanjutnya yaitu kiamuhu binafsi, yang berarti berdiri sendiri. Nah, kita harus berusaha untuk berdiri sendiri, berusaha tidak boleh terlalu menggantungkan tentang kehidupan kita kepada orang lain gitu. Harusnya kita tuh berusaha semaksimal mungkin agar kita tuh bisa menjalankan semua kehidupan kita tuh sendiri, jangan terlalu bergantung kepada orang lain gitu. Yang selanjutnya wahdaniyah atau Maha Esa, menjauhi segala perbuatan atau sesuatu yang menyekutukan Allah seperti menyembah selain Allah. Nah, sifat yang selanjutnya itu ada kudrat, yang artinya kuasa. Tidak tunduk secara berlebihan kepada seseorang sehingga dapat menjerumuskan kita kepada kemusyrikan. Selanjutnya ada irodat, yang berarti kehendak. Selalu bersikap inisiatif dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tuh harus menjadi orang-orang yang terdepan dalam menjalankan kebaikan gitu. Jangan cuma kita itu bisanya itu tuh kayak terlalu mengoreksi hidup orang. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan gitu loh antara kebaikan dan keburukan. Kalau bisa yang harus diutamakan itu kebaikannya, jangan keburukannya. Berarti kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya Mbak Mas Anu. Iya, unik sekali. Sifat yang selanjutnya ilmu ataupun berilmu. Jadi kehendaknya kita itu harus bersemangat nih. Jadi untuk para remaja kita itu harus bersemangat dalam menuntut ilmu bagaimanapun itu caranya. Biar ilmu itu nanti bisa buat bekal kita yang cukup untuk meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat kelak. Iya ya. Ada hayat, yang berarti itu hidup. Nah, jadi kita itu harus memanfaatkan kesempatan kita dalam kehidupan ini untuk menjalankan kebaikan. Seperti kita itu harus beribadah, menuntut ilmu, saling membantu antar sesama, bergotong royong dan lain sebagainya. Berarti kita harus saling tolong menolong sesama manusia. Selanjutnya sama, yang berarti mendengar. Jadi kita tuh harus memanfaatkan indera pendengaran kita
terutama telinga itu untuk mendengarkan hal-hal kebaikan. Nah, jangan sampai nih telinga kita itu dikotori dengan sebuah keburukan. Selanjutnya basor yang berarti melihat. Nah, kita tuh harus memanfaatkan indera penglihatan kita nih untuk melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya kita tuh memperhatikan keindahan alam semesta dan meyakini bahwa kebesaran Allah itu benar-benar ada. Yang selanjutnya sifat kalam atau yang berarti berkata. Memanfaatkan mulut kita itu untuk mengucapkan hal-hal yang baik, bertentangan. Jangan sampai kita itu mengucapkan hal-hal yang bertentangan dengan agama, dan kita tuh harus memanfaatkan mulut kita tuh untuk mengamalkan sebuah kebaikan. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang sedang menonton video ini, kalau bisa kita itu berkatanya tuh dengan hal-hal yang positif dan yang baik. Kalau buat apa sih kita berbicara yang kotor, yang tidak senonoh tadi kata Mbak Mas Ada tuh, itu gak ada gunanya gitu guys. Jadi itu tadi tentang sifat wajib bagi Allah. Oh ya, dari tadi kan sampean sudah menjelaskan sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah, dari sifat-sifat wajib bagi Allah itu ada hikmahnya nggak sih, Mbak Mas Ada tuh? Pasti ada. Jadi kita tuh dalam mempelajari semua hal itu pasti di balik semua itu tuh ada hikmahnya gitu loh. Nah, jadi hikmah yang bisa kita petik dari sifat meneladani sifat wajib bagi Allah itu tadi itu kita itu dapat membuat hidup kita itu menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Dan kita itu dapat mencontoh sifat-sifat baik Allah, dan kita itu harus menyadari dan semakin menyadarkan kita pada keterbatasan diri kita sebagai manusia, sehingga kita perlu menyembahnya dengan penuh keikhlasan serta menjalankan semua perintah yang telah diperintahkan kepada Allah, dan selalu menjauhi semua larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah hikmahnya guys, dan kita harus mengingatnya ya. Tadi sifat wajib bagi Allah itu ada 20, dan hikmahnya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Mas Adatul Afifah. Jangan sampai dilupakan ya guys ya. Oke. Terima kasih ya Mbak Mas Adatul Afifah tadi sudah berbincang-bincang tentang sifat wajib bagi Allah. Maknanya itu kita itu harus benar-benar meneladani, itu sangat penting ya sifat wajib bagi Allah, dan kita harus menerapkan di kehidupan kita sehari-hari, dan mencontohnya, menerapkan untuk menyadarkan kita dalam hal-hal kebaikan gitu ya. Terima kasih sekali buat Mbak Mas Adatul Afifah sudah datang ke kajian Islami kita. Alhamdulillah untuk teman-teman insya Allah bisa menambah pengetahuannya tentang sifat wajib bagi Allah. Oke, mungkin itu saja ya untuk teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.